Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema konsep Al-Quran tentang manusia. Nama-nama manusia yang terdapat dalam Al-Quran sejatinya menjelaskan tentang hakikat manusia di dalam Al-Quran itu sendiri. Penjelasan tentang nama-nama manusia dalam Al-Quran dapat menjawab pertanyaan mengenai apa dan siapa sebenarnya manusia. Al-Quran menyebutkan berbagai istilah untuk menamai manusia. Beberapa di antaranya, yang pertama Al-Bashar, yang kedua Al-Insan, yang ketiga Bani Adam, yang keempat An-Nas, dan yang kelima Al-Bariyah. Dari beberapa nama tersebut, masing-masing mempunyai maksud dan makna tersendiri di dalam penyebutannya. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, manusia disebutkan dengan nama Al-Bashar. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan kata bashar untuk menyebutkan manusia. Di antaranya, yang pertama terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, dan seterusnya ayat. Yang kedua terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Dan yang ketiga terdapat dalam Quran surah Al-Hijr ayat 28. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min shalshalim min hama'im masnun. Menurut Profesor Quraisy Shihab, kata bashar berasal dari akar kata yang mana pada mulanya berarti permukaan sesuatu yang baik dan indah. Dari akar kata tersebut terlahir juga sebuah kata basyaroh yang artinya kulit. Manusia dinamai bashar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Penyebutan manusia dengan nama Al-Bashar mengandung maksud untuk menyebutkan manusia dari segi biologis. Dalam potongan ayat di atas dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara biologis adalah bashar, manusia biasa seperti kita. Beliau juga memiliki sifat lahiriah yang sama seperti manusia pada umumnya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, manusia disebutkan dengan menggunakan kata Al-Insan. Terdapat ayat Al-Quran yang menggunakan kata insan untuk menyebutkan manusia, yang terdapat dalam Quran surah Al-Insan ayat 1-2.
hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am malkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kata insan berasal dari kata nasia yang artinya lupa. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kata insan berasal dari kata nasa yanusu yang artinya berguncang. Tetapi menurut Profesor Quraisy Shihab, kata insan berasal dari kata uns yang artinya jinak, harmonis, dan tampak. Kata insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia dengan segala totalitasnya, baik jiwa maupun raga. Manusia yang berbeda antara seseorang dengan yang lain, yang mengakibatkan adanya perbedaan fisik, mental, dan juga kecerdasan. Penyebutan manusia dengan nama insan mempunyai maksud, yaitu untuk menyebutkan manusia dari segi psikologis. Rasulullah SAW bersabda, al-insanu mahallul khata wan nisyan. Berdasarkan hadis tersebut, bahwa manusia memiliki fitrah kejiwaan seperti melakukan kesalahan dan bersifat lupa. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, manusia disebutkan dengan nama Bani Adam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 61. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Ayat di atas menjelaskan tentang hakikat manusia yang dilihat dari asal keturunannya. Atau dengan kata lain, penyebutan manusia dengan kata Bani Adam mengandung maksud untuk menyebutkan manusia dari segi historis atau latar belakang sejarah kehidupan. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan seterusnya ayat. Ayat tersebut menjelaskan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan anak keturunan Adam. Manusia sebagai keturunan Adam diberi rizki yang baik oleh Allah dan dilebihkan oleh Allah daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat, manusia disebutkan dengan nama An-Nas. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ayat Al-Quran yang menggunakan kata An-Nas menunjukkan hakikat manusia dari segi permasalahan hidupnya. Menurut Muhammad Abduh, permasalahan hidup tersebut adalah waswas. Kata waswas berasal dari kata waswasah yang berarti suara lirih atau tersembunyi. Yang dimaksud dengan waswas di sini adalah sesuatu atau seorang yang membisikkan kata-kata jahat ke dalam jiwa manusia. Penyebutan manusia dengan kata An-Nas mengandung maksud untuk menyebutkan manusia dari segi sosiologis. Hadirin rahimakumullah. Yang kelima, manusia disebutkan dengan kata Al-Bariyah. Terdapat dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 6-7. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Syarrul bariyah versus khairul bariyah. Syarrul bariyah merupakan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, sedangkan khairul bariyah merupakan orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Syarrul bariyah merupakan seburuk-buruknya manusia, sedangkan khairul bariyah merupakan sebaik-baiknya manusia. Syarrul bariyah menjerumuskan manusia ke dalam api neraka jahanam, sedangkan khairul bariyah memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya surga Aden. Syarrul bariyah dan khairul bariyah merupakan sebuah status yang akan didapatkan dari hasil perbuatannya. Jika manusia tunduk dan patuh pada perintah agama, maka manusia tersebut akan mendapatkan status sebagai khairul bariyah dan akan ditempatkan oleh Allah di dalam surga Aden. Tetapi sebaliknya, jika manusia tidak tunduk dan tidak patuh pada perintah agama, maka manusia tersebut akan mendapatkan status syarrul bariyah dan ditempatkan di dalam api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Pada konteks ini berlaku konsep reward and punishment, yaitu manusia akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Penyebutan manusia dengan nama Al-Bariyah memiliki dimensi futuristik, yaitu status manusia pada masa depannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan demikian dapat disimpulkan dengan berbagai istilah untuk menyebutkan nama-nama manusia di dalam Al-Quran, maka semua itu memiliki dimensi dan realitas bagi kehidupan manusia. Yang pertama, penyebutan manusia dengan nama Al-Bashar memiliki dimensi biologis yang memiliki realitas sifat-sifat kemanusiaan. Yang kedua, penyebutan manusia dengan nama Al-Insan memiliki dimensi psikologis dengan realitas fitrah kejiwaan. Yang ketiga, penyebutan manusia dengan nama Bani Adam memiliki dimensi historis dengan realitas latar belakang kehidupan. Yang keempat, penyebutan manusia dengan nama Anas memiliki dimensi sosiologis dengan realitas masalah kehidupan sosial. Dan yang kelima, penyebutan manusia dengan nama Al-Bariyah memiliki dimensi futuristik dengan realita status masa depan. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas khilaf dan kekurangan. Di Irian ada burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.